Sebanyak 80 unit rumah tidak layak huni kawasan permukiman Kota Serang tersebar di 6 wilayah dalam Kecamatan Sekota Serang. Saya Feriansyah Disaputra dengan NIM 66612300039. Saya Widiana Astuti Mamora dengan NIM 66612300055. Saya Siti Nur Fadila dengan NIM 66612300075. Saya Disvaya Niken dengan NIM 66612300086. Saya Nurul Hikmah Juliani dengan NIM 66612300120. Saya Hanif Fatuna Zoa dengan NIM 66612300186. Saya Garin Berdana Jan Siangan dengan NIM 66612300193. Inilah kami, kelompok 5. Namanya Nama Ibu Arya sebagai sebagai RT 17 Kampung Rujak Beling. sudah berapa lama Ibu? Udah 11 tahun deh. Kalau jumlah yang penerima program bedah rumah itu Kalau di sini nggak ada, nggak pernah ada. Ya karena apa? Karena tanah negara, tanah pemerintah. Makanya di sini mah belum pernah ada program. Ya kalau mengajukan mah ya tiap ada pengajuan juga ibu ngajuin ya kalau memang enggak asal ada program ibu nanyain itu nanya masalah tanah, nanya masalah surat ya ibu kan nyerah emang tanahnya tanah ini. Jadi semenjak itu menjadi ibu kan nggak ngajukan lagi, nggak ngajuin lagi karena apa? Karena tiap nanya tuh alasannya apa? Alasannya tanah pemerintah gitu. Jadi walaupun ibu mati-matian ngajuin ibu pengen dapat rumah juga nggak dapat. Kalau bantuan mah ya dapat, paling juga PPNT itu kan tadinya Raskin ya, jadi pindah ke PPNT, PKH, ya bansos gitulah. Masuk semua. Bu RT aja yang udah pernah dapat program bedah rumah gitu. RT Kampung Ambon mah sering, sering gitu. Ada juga sering. Ada. Kalau di sini mah belum pernah gitu. Di sini mah ya apalagi rumah gitu. Dapetin aja apa jamban. Udah disurvei tadinya, giliran ya nanyain tentang masalah tanah mah nggak jadi gitu. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya itu ya tanah ya Bu. Tanah. Tapi di sini setiap rumahnya ada jamban ya Bu? Ya ada, tapi ya bikin sendiri gitu. Cuma jamban juga kadang-kadang ya modelnya ibu makan nggak punya ya apa toilet WC gitu ya nggak punya gitu. Kan jadi itunya bikinnya di pinggir kali, jadi langsung. Sudah lama ya Bu ini membangun rumah di tanah pemerintah? Ya mungkin lama, orang ibu aja pindahan udah 20 tahun di sini. Ibu kan aslinya bukan di sini ya, aslinya Serang. Pindah ke sini itu udah 20 tahun. Belum ada. Kalau yang Rusunawa itu Bu, kan pernah ada pemerintah gitu nawarin gitu untuk
buat pindah ke sana. nawarin untuk pindah ke sana, tapi kan masyarakatnya nggak mau deh. Karena apa? Di samping, tapi nggak tahu ya kalau memang semuanya mah gitu. Makanya ininya digusur suruh pindah ke sana, tapi itu nggak tahu kan bayar atau enggaknya gitu. Tapi kan kalau yang cuma 1 atau 2 mah itu kan bayar deh. Ya, jadi kan masyarakat nggak maunya tuh gitu, udah membayar tempatnya sempit. Kalau kayak macam ibu makan banyak anak banyak cucu kan nggak cukup. Iya, apalagi kalau orang ini mah nelayan mah ada jaring, ada segala macam kan, itu harus ditampung. Jadi di mana nampungnya? Gitu. Ini kan tadi milih tanahnya tanah milik pemerintah ya Bu. Ada nggak sih Bu kayak informasi dari pemerintah tanah ini nanti sebentar lagi mau digunakan atau kayak dibangun di Program pemerintah. Kalau itu belum dengar. Kalau masalah untuk dibangun gitu ya belum dengar, terkecuali untuk pengerukan ini irigasi. Dengar kalau masalah itu belum. Emang semenjak ibu pindah ke sini juga dengar katanya mau digusur, tapi ujung-ujungnya mah enggak kan. Sampai ibu lama di sini, cuma ibu udah di sini ini pernah satu kali ini digusur nih, dibersihin nih, mau dipondasi, cuma nggak lanjut gitu, cuma prok-prokan aja. Tuh buktinya acak-acak. Kalau yang pojok sana Semua juga rumah. rumah. Semua juga rumah. Mau di ini mah kontrol, coba hancur semua juga deh rumah. Cuma ya berhubung kayak gitu mau papan semua papan. Itu hancurnya karena apa Bu? Karena nggak ditempatin kah atau emang ada? Ya ada yang nempatin, cuma itu nggak tahu. Kalau yang ini ya dari rumah ibu nih 1, 2, ketiga itu emang orangnya lagi di rumah anaknya, lagi nggak sehat, sendiri. Kalau di rumah ini ada sendiri nenek-nenek nih, udah nggak bisa keluar acan. Harapan ibu mah kepengen warga ibu tuh sejahtera. Terima kasih Ibu. Iya. Kalau warga ibu sejahtera ya ibu juga mungkin kan sama. Oke, di sini tempat kamar mandi ya Bu, sebelah sana. Iya, itu tempat buang airnya itu. Rusak. Sabar. Dan teman-teman bisa dilihat di sini adalah kamar mandi tempat warga dari Rujak Beling ini membuang air besar karena tidak ada jamban di sini teman-teman. Baik, berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Arya, Ketua RT 17, Warga Luyuh Kapling Rujak Beling, kita mendapati bahwa di sini RT LLH atau rumah tidak layak huni masih sangat banyak. Hampir semua masyarakat dari Kapling Rujak Beling ini mengalami rumah tidak layak huni. Karena apa? Karena mereka masih kesulitan mengenai tanah. Tanah yang mereka tempati adalah milik pemerintah. Oke, bisa dilihat ya teman-teman di sini jika terkena hujan maka akan terjadi banjir, dan dulunya ada akan dibuat pondasi, namun sampai sekarang tidak lanjut. Ini mengakibatkan jika terjadi hujan akan banjir teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, jadi salah satu penghasilan yang ada di Desa Margaluyu adalah memisahkan kerang dengan pisau. Baik, kesimpulan daripada penelitian kali ini bahwasannya program RTLH pada Kelurahan Margaluyu belum berjalan secara maksimal karena adanya beberapa masalah yang terjadi pada kelurahan ini, terutama pada tempat tinggal milik para warga yang yang bukan merupakan tanah dari pribadi, melainkan tanah milik pemerintah. Oleh karena itu tidak bisa dibangun rumah baru atau adanya bedah rumah pada Kelurahan Margaluyu ini. Setiap kebijakan publik tak hanya dinilai dari niat baiknya, tapi dari bagaimana ia diterjemahkan di lapangan. Bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, apakah kebijakan ini telah berjalan sesuai harapan. Dalam implementasinya, banyak faktor yang saling berkaitan dan menentukan. Kelompok kami menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam menelusuri bagaimana 6 variabel utama ini berperan dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Kasemen ini. Pada indikator yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dalam program RTLH di Kota Serang, standar ini tercermin dari kriteria penerima bantuan, seperti kepemilikan rumah yang rusak parah dan pendaftaran dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Namun, ketidakjelasan dalam beberapa prosedur seperti persyaratan sertifikat tanah menimbulkan tantangan. Pada indikator kedua, sumber daya. Program RTLH di Kota Serang mengalokasikan dana sebanyak 20 juta per rumah dalam melibatkan tenaga fasilitator lapangan atau TFL. Namun, keterbatasan anggaran dan pergantian TFL setiap tahun menjadi kendala dalam konsistensi pelaksanaan. Pada indikator ketiga, komunikasi dan koordinasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial dan Dinas Perumahan rutin berkoordinasi, miskomunikasi tentang penyaluran dana via TFL versus transfer langsung menyebabkan kebingungan di lapangan. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa gangguan komunikasi dapat menghambat implementasi. Pada indikator yang keempat, karakteristik agen pelaksana. Struktur organisasi program RTLH melibatkan Dinsos, DPRKP, dan TFL dengan tugas yang terdefinisi. Namun, penelitian mengungkapkan bahwa pergantian TFL dan kurangnya partisipasi masyarakat mengurangi efektivitas program. Teori ini menegaskan bahwa kesesuaian antara kebijakan dan kapasitas pelaksana sangat menentukan hasil. Pada indikator yang kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Program RTLH di Kota Serang menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kepemilikan tanah tidak bersertifikat, dan anggaran terbatas. Namun, dukungan politik dari pemerintah daerah dan partisipasi gotong royong masyarakat menjadi pendorong keberhasilan. Pada indikator yang kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Program RTLH di Kota Serang menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kepemilikan tanah tidak bersertifikat, dan anggaran terbatas. Namun, dukungan politik dari pemerintah daerah dan partisipasi gotong royong masyarakat menjadi pendorong keberhasilan. Pada indikator yang terakhir, yaitu disposisi implementer. Dalam program RTLH, Dinsos dan DPRKP dinilai kooperatif. Meski proses birokrasi yang lama, hingga 1 tahun mengurangi kepuasan penerima manfaat. Teori Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sikap positif pelaksana dapat mengatasi hambatan struktural. Baik, berdasarkan permasalahan RTLH yang ada di desa ini, kelompok kami memberikan solusi. Yang pertama, itu memberikan sosialisasi mengenai RLTH. Jadi masyarakat itu harus diedukasi di mana untuk penerima LTH itu adalah kepemilikan tanah yang sah dan juga legal. Yang kemudian
Nah, yang kedua ini ada relokasi sebagai alternatif. Contohnya pembangunan rusunawa untuk para nelayan, dan dikhususkan kayak dibangun ruangan untuk menyimpan alat-alat nelayan untuk mencari ikan dan lainnya. Itu saja solusi yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.